Inner child merupakan sisi kekanak-kanakan dalam diri seseorang. Inner child biasanya terbentuk dari peristiwa yang terjadi atau dialami saat masih anak-anak, kemudian terbawa hingga dewasa. Sebagai contoh, ada seorang pria dewasa yang sangat menyayangi ibunya sejak dia kecil. Lalu ketika dewasa, dia akan memilih pasangan hidup yang memiliki standar seperti ibunya. Tidak hanya itu, banyak contoh inner child pada diri seseorang, baik yang disadari maupun tidak. Bagi sebagian orang, inner child dianggap sesuatu yang memalukan. Karena itu banyak orang membantah bahwa sikap yang ada dalam dirinya bukan termasuk inner child, melainkan komitmen hidup yang mereka pegang. Tapi faktanya, kita tidak bisa mengelak bahwa kita semua pernah menjadi anak-anak dan jiwa anak-anak itu masih tinggal dalam diri kita, meski kebanyakan orang tidak menyadarinya. Jenis inner child sendiri terbentuk sesuai dengan apa yang kita alami saat kecil. Misalnya, sejak kecil kamu sudah diajarkan jika menginginkan suatu barang, kamu harus membelinya sendiri dan menabung dari uang jajan kamu. Akhirnya, kebiasaan menabung itu terbawa hingga dewasa. Lain halnya jika kamu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau traumatis dan membuat inner childmu terluka. Hal itu dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mentalmu hingga kamu dewasa. Beberapa kejadian emosional saat kecil yang dapat melukai inner child diantaranya adalah kehilangan orang tua, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penyakit serius, intimidasi yang parah, bencana alam, perpisahan keluarga, dan masih banyak lagi. Sampai di sini bagaimana? Apakah sekarang kamu jadi sadar akan inner child yang kamu punya? Tanda seseorang dengan inner child yang terluka dapat terlihat melalui beberapa hal. Di antaranya adalah sulit percaya pada orang lain, tidak percaya diri, mudah marah dan tersinggung, juga rasa cemas yang berlebihan. Selain itu, jika luka pada inner child terus dibiarkan dan tidak berusaha disembuhkan, akan menimbulkan tindakan-tindakan yang lebih serius. Pertama, sabotase diri. Orang dengan inner child yang terluka bisa jadi tidak percaya akan dirinya dan kemampuannya. Jika dibiarkan, akan berujung pada tindakan sabotase diri, yaitu tindakan yang menghalangi dan merusak niat diri sendiri untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, seseorang ketika kecil kalah dalam perlombaan, lalu kedua orang tuanya memaki dan memukulinya. Ketika dewasa, orang tersebut mudah merasa takut untuk mencoba mencapai tujuannya. Hal ini karena dia merasa dirinya akan gagal dan bisa saja menerima ganjaran yang sama. Kedua, melukai diri sendiri. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan seseorang yang memiliki luka pada inner child-nya adalah melukai diri sendiri atau self-injury. Hal ini dapat terjadi ketika mereka tidak bisa mengontrol dirinya saat trauma masa lalu muncul. Akhirnya mereka mencari pelampiasan dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Bagi orang yang menyakiti dirinya sendiri, dia mungkin akan merasakan sensasi ketenangan dan kepuasan yang sifatnya sementara. Padahal tindakan ini adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri. Ketiga, melakukan tindak kekerasan. Seseorang bisa saja memiliki kepribadian yang keras karena inner child yang terbentuk dari trauma masa lalu. Misalnya seorang anak yang suka melihat orang tuanya bertengkar hingga melakukan physical abuse, atau bahkan dia sendiri juga mengalami physical abuse. Bisa jadi saat dewasa trauma itu malah membentuk karakternya untuk melakukan physical abuse pada orang lain. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk pelampiasan dari rasa sakit yang ia rasakan saat kecil. Keempat, menjadi orang yang pasif-agresif. Pasif-agresif adalah cara seseorang untuk menyampaikan kekecewaan atau rasa marah secara tersirat atau tidak langsung. Hal ini terjadi karena rasa takut untuk mengungkapkan emosi negatif secara langsung. Misalnya seorang anak yang malah dimarahi oleh gurunya saat melaporkan teman yang telah mengganggunya. Kejadian itu pun menimbulkan luka pada diri inner child-nya. Dan saat dewasa, ia tidak berani mengungkapkan kekesalan atau amarah yang ada dalam dirinya. Tentunya perilaku pasif-agresif bukanlah hal yang baik. Bahkan pasif-agresif masuk dalam salah satu masalah gangguan kepribadian. Nah, itu dia beberapa tanda dari inner child yang terluka akibat trauma masa lalu yang masih tersimpan hingga dewasa. Apakah kamu memiliki inner child? Jika iya, inner child seperti apakah yang kamu miliki? Share ceritamu di kolom komentar ya. Untuk mengatasi inner child yang terluka, akan Squad Health bahas di video selanjutnya. Jadi, nyalakan tombol notifikasi Squad Health supaya kamu nggak ketinggalan infonya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman terdekatmu. See you!